Manchester United kalah 3-0 versus Liverpool pada laga pekan ketiga Premier League 2024/2025 berlangsung di Old Trafford, Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Gol-gol Liverpool sendiri dicetak oleh Luis Diaz pada menit 35 dan menit 42. Sedangkan satu gol Liverpool lainnya dicetak oleh Mohamed Salah pada menit 56. Sebelum pertandingan dimulai, Man United juga memperkenalkan rekrutan terbarunya, Manuel Ugarte, kepada publik Old Trafford. Hasil ini membuat Manchester United berada di posisi 14 dengan raihan 14 poin, sedangkan Liverpool berada di peringkat kedua dengan 9 poin. Sir Alex Ferguson adalah legenda yang tak terpisahkan dari kejayaan Manchester United pada masanya. Di bawah kepemimpinannya, MU menjelma menjadi salah satu tim terkuat, tidak hanya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia. Selama 26 tahun berkarir di Old Trafford, Ferguson berhasil mengorbitkan banyak pemain bintang yang mengukir nama besar di MU. Di antara mereka, terdapat sosok-sosok ikonik seperti Peter Schmeichel, Rio Ferdinand, Gary Neville, Roy Keane, dan Wayne Rooney. Namun, menurut pandangan Ferguson, deretan nama tersebut bukanlah yang paling unggul. Ia mengakui ada 4 pemain di MU yang dianggapnya sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Tanpa berlama-lama, mari kita simak 4 pemain MU yang dinilai paling berkelas oleh Sir Alex Ferguson berikut ini. 1. Eric Cantona. Eric Cantona, pria berusia 55 tahun, menjadi bagian dari Manchester United pada akhir tahun 1992. Pesepak bola legendaris asal Prancis ini meraih kesuksesan yang gemilang bersama klub tersebut, menyumbangkan 9 gelar yang mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola. Berasal dari Leeds, Eric Cantona segera mengenakan nomor punggung 7 yang legendaris pada musim 1992/93. Dengan nomor yang ikonik itu, Cantona menjadi bagian tak terpisahkan dari era kejayaan Manchester United hingga akhir karirnya pada tahun 1997. Dalam 4 dari 5 musimnya bersama Setan Merah, ia berhasil meraih gelar juara Premier League. Selain itu, Cantona juga menorehkan prestasi gemilang dengan mengoleksi 5 trofi English Super Cup bersama Manchester United. Striker yang dikenal dengan tendangan kungfunya ini menunjukkan ketajaman luar biasa, mencetak 81 gol dari 179 penampilan. Tak hanya itu, ia juga memberikan kontribusi signifikan dengan menciptakan 61 assist sepanjang karirnya di klub tersebut. 2. Ryan Giggs. Ryan Giggs merupakan sosok sentral yang membawa kesuksesan bagi Manchester United di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Menghabiskan seluruh kariernya di Old Trafford, ia mencatatkan namanya sebagai pencetak assist terbanyak dalam sejarah klub Setan Merah. Ryan Giggs adalah sosok legendaris di Manchester United. Selama 24 tahun berkarir di dunia sepak bola profesional, ia setia membela hanya satu klub, yaitu Manchester United. Giggs telah meraih berbagai gelar juara dan mencatatkan banyak rekor yang mengesankan. Ketika ia memutuskan untuk pensiun pada tahun 2014, ia telah mencatatkan 963 penampilan di semua kompetisi bersama United, menjadikannya pemegang rekor penampilan terbanyak dalam sejarah klub. Sulit untuk membayangkan ada pemain lain yang dapat memecahkan rekor ini. Sir Alex Ferguson, manajer legendaris United, menggambarkan Ryan Giggs sebagai pemain yang luar biasa, dilengkapi dengan keterampilan hebat dan kaki kiri yang mematikan. 3. Paul Scholes. Paul Scholes adalah salah satu bintang yang tergabung dalam legendaris Class of 92. Setelah mengambil keputusan untuk pensiun pada musim 2010/11, ia mengejutkan banyak orang dengan kembali ke Old Trafford pada Januari tahun 2012. Hasilnya, Paul Scholes adalah salah satu legenda hidup Manchester United. Posisi gelandang di lini tengah seolah menjadi miliknya selama ia berkarir di klub tersebut. Julukan One Club Man sangat tepat disematkan padanya, karena sepanjang perjalanan karir sepak bolanya, ia tak pernah berpindah ke klub lain. Selama berseragam MU, Scholes telah mencatatkan 718 penampilan dan berhasil mencetak 155 gol. Kontribusinya sangat besar, membantu tim meraih 11 gelar Liga Premier, 3 Piala FA, dan 2 trofi Liga Champions. Sir Alex Ferguson pun mengakui bahwa Scholes adalah sosok pemimpin sejati di tengah lapangan, yang selalu menginspirasi rekan-rekannya. 4. Cristiano Ronaldo. Manchester United memulai perjalanan mereka di Liga Inggris 2022/2023 dengan 2 kekalahan pahit. Salah satu faktor yang berkontribusi pada hasil kurang memuaskan ini adalah penurunan performa dari penyerang bintang mereka, Cristiano Ronaldo. Beberapa kali, Ronaldo tampak kesulitan untuk menemukan ritme permainannya yang sebenarnya. Cristiano Ronaldo adalah sosok yang selalu memiliki tempat istimewa di hati Sir Alex Ferguson. Fergie, yang pertama kali mengidentifikasi bakat luar biasa Ronaldo saat ia diboyong dari Sporting Lisbon, menyaksikan perjalanan gemilangnya di Manchester United. Selama berkarir bersamamu, Ronaldo telah mencetak 143 gol dan angka itu masih bisa bertambah di musim ini.
Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 338 pertandingan bersama tim Setan Merah. Sir Alex Ferguson mengungkapkan, dari keempat pemain yang pernah saya latih, Cristiano bagaikan hiasan yang mempercantik pohon Natal. Jadon Sancho meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Chelsea pada musim 2024/2025. Ia digaet The Blues dengan status pinjaman dan opsi permanen di akhir musim. Jadon Sancho berbicara sebagai pemain anyar Chelsea. Beberapa kata dilontarkan, salah satunya adalah alasan untuk mau bergabung dengan The Blues. Sosok Enzo Maresca yang kini menukangi Chelsea ikut mempengaruhinya bergabung ke Stamford Bridge. Saya pikir manajerlah yang benar-benar membuat saya tertarik pada proyek ini, tutur Jadon Sancho seperti dikutip dari Sport Bible. Saya mengenalnya sejak dia bersama Pep Guardiola di Manchester City. Dia berbicara kepada saya melalui telepon tentang proyek ini dan apa yang dia bangun di sini, dan bagi pemain muda seperti saya, ini sangat menarik dan saya tidak sabar untuk memulainya. Sancho menunjuk gaya bermain Chelsea disukainya. Tampaknya Sancho secara tidak langsung membidik Ten Hag ketika berbicara tentang gaya bermain Chelsea. Mereka merekrut saya karena suatu alasan dan untuk berkontribusi pada tim, dan saya siap melakukan itu. Saya menikmati gaya permainannya. Para pemain sayap ketika mereka menguasai bola, dia suka mereka bermain 1 lawan 1 dan langsung. Kami banyak bermain 1-2 dengan angka 10 dan kombinasi striker dimainkan. Ini sangat menarik dan itulah gaya yang saya mainkan, tegas pemain berusia 26 tahun. Manuel Ugarte berjanji mempersembahkan trofi untuk Manchester United, setelah dia resmi bergabung dengan klub Liga Inggris tersebut. Adapun MU telah menuntaskan transfer senilai 60 juta euro atau sekitar 1,02 triliun rupiah untuk Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain pada Jumat malam waktu setempat. Ugarte berikrar untuk berjuang keras mempersembahkan sebanyak mungkin trofi kepada Manchester United, sekaligus mengembalikan klub itu ke level elit. Senang sekali bisa bergabung dengan klub sebesar ini, klub yang dikagumi di seluruh dunia. Manchester United adalah klub yang ambisius dan saya adalah pemain yang ambisius, kata Ugarte dalam laman MU. Saya akan berkorban dan memberikan segalanya untuk rekan-rekan satu tim saya. Bersama-sama kami akan bertarung mempersembahkan trofi dan mencapai level yang dibutuhkan klub ini, tambahnya. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Jadon Sancho akhirnya selesai dengan Manchester United setelah menyeberang ke Chelsea. Sancho merasa kepindahannya ini gila karena terjadi jelang bursa tutup. Sancho mengaku bersemangat memulai karir barunya bersama Chelsea. Sancho mengikuti jejak pemain-pemain idolanya saat masih lebih muda. Aku sangat antusias berada di sini. London itu kota di mana aku tumbuh besar dan aku senang bisa kembali, sahut pemain berusia 24 tahun itu dikutip Metro. Sejauh ini sedikit gila, pastinya, ini akan hari terakhir jendela transfer jadi memang ekspektasinya sedikit gila, tapi toh aku sangat gembira karena semuanya akhirnya selesai. Chelsea itu ikonik. Idola-idolaku saat aku tumbuh besar itu adalah Didier Drogba dan Frank Lampard, dan sekarang aku punya kesempatan bermain untuk klub ini seperti mereka. Ini adalah perasaan yang bagus. Si manajer berbicara denganku tentang proyeknya, dan untuk seorang pemain muda ini menarik sekali. Mudah-mudahan aku bisa membawa banyak gol dan assist ke Bridge. Mudah-mudahan akan sukses, cetus Jadon Sancho. Pemain terlupakan Manchester United jelaskan keputusannya tinggalkan klub di musim panas ini. Karir Facundo Pellistri di Manchester United berakhir pada musim panas ini, dan ia menjelaskan alasan kepergiannya. Direkrut sebagai pemain sayap muda yang menjanjikan dan berbakat dari klub Uruguay Peñarol, ada harapan bahwa ia bisa menjadi bintang masa depan di Old Trafford tetapi setelah 4 tahun, dan 3 kali dipinjamkan ke Spanyol, Pellistri harus pindah ke tempat lain untuk memajukan kariernya, dan memilih untuk bergabung dengan Panathinaikos di bursa transfer musim panas. Pellistri mengatakan kepada ESPN Deportes, saya telah membuat keputusan itu beberapa saat sebelum saya kembali berlatih. Saya tahu bahwa hal yang ideal untuk masa depan saya dan di usia saya saat ini adalah bermain, dan saya bisa saja bermain di Manchester, tetapi itu akan lebih rumit. Jadi, saya tidak akan mendapatkan jumlah menit bermain yang saya inginkan dalam setahun, sehingga kami mencari alternatif yang berbeda. Semua opsi yang saya pertimbangkan berasal dari Eropa. Saya tidak menerima proposal apapun dari Amerika Selatan, bukan berarti saya mengesampingkan opsi untuk kembali ke sepak bola Amerika Selatan. Selain meresmikan kepindahan gelandang bertahan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain, Manchester United sebenarnya ingin merekrut satu pemain lagi di saat-saat akhir jelang penutupan bursa transfer musim panas 2024. MU berencana merekrut pemain sayap asal Albania Edon Zegrova dari klub Prancis, Lille. Zegrova disiapkan menjadi pengganti untuk winger Jadon Sancho yang akan dibuang dari Old Trafford juga di hari terakhir bursa transfer musim panas 2024. Sancho dipinjamkan ke Chelsea.
Zegrova menarik perhatian MU setelah tampil menawan di awal musim 2024-2025 ini terutama saat Lille main di kualifikasi Liga Champions. Zegrova membuat 3 gol dari 4 pertandingan yang dilakoni Lille. MU harus bersaing dengan Fulham yang juga melirik Zegrova. Fulham memerlukan pemain 25 tahun tersebut karena telah ditinggal 2 pemain sayapnya, Willian dan Bobby de Cordova-Reid. Namun usaha MU dan Fulham merekrut Zegrova harus menemui jalan buntu. Jurnalis pakar transfer pemain Fabrizio Romano melaporkan Lille memblokir kepindahan Zegrova. Lille sama sekali tidak bersedia mendengarkan apapun tawaran yang masuk untuk Zegrova. Lille dalam posisi kuat untuk mencegah kepindahan Zegrova ke MU ataupun Fulham. Pasalnya kontrak Zegrova di Lille masih berlaku sampai 2 tahun mendatang. Kegagalan merekrut Zegrova membuat MU tak mendatangkan satupun pemain untuk menggantikan Sancho. Manajer Erik ten Hag akan bertumpu pada kuartet Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Anthony dan Amad Diallo Traore di sektor sayap. Sudah 39 tahun, Cristiano Ronaldo tak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Ia tetap garang bersama Al Nassr. Jika kelak pensiun, apa kira-kira yang dilakukan CR7? Tak ada yang tahu, kecuali Luis Saha. Luis Saha dan Cristiano Ronaldo pernah menghabiskan waktu cukup lama saat keduanya masih memperkuat raksasa Inggris, Manchester United. Meski begitu, Saha mengisyaratkan bahwa karir di bidang manajemen mungkin sedang menanti Ronaldo. Tidak hanya itu, saat berbicara dengan TV Sport 10 melalui Talksport, Saha mengklaim bahwa tak menutup kemungkinan Ronaldo akan ke Old Trafford dan Premier League sebagai pelatih setelah pensiun. Sebelum hengkang ke Arab Saudi, Ronaldo sempat bersitegang dengan manajemen yang juga melibatkan pelatih Erik ten Hag. Akan tetapi, menurut Saha, itu tak akan menghalangi Ronaldo untuk kembali. Merespons sohibnya, apa kata Ronaldo? Jika saya menjadi pelatih, saya akan menjadi motivator, kata Ronaldo. Ronaldo sebenarnya pernah berbicara tentang kemungkinan menjadi pelatih setelah pensiun, tetapi tampaknya tidak begitu bersemangat. Ia tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu, tetapi ketika berbicara pada tahun 2019, ia mengatakan itu bukanlah sesuatu yang sedang dipikirkannya. Namun, ini mungkin karena ia tidak ingin terlalu jauh terjun ke dunia di mana ia telah berhenti bermain. Ia menjelaskan, saat ini, saya tidak tertarik menjadi pelatih, tetapi mungkin suatu hari nanti saya akan bosan dan saya akan menginginkannya. Jangan pernah berkata tidak, jika saya menjadi pelatih, saya akan menjadi motivator, pelatih harus menularkan semangat dan bakatnya kepada tim. Misalnya, saya suka bersenang-senang, menggiring bola, menendang, mencetak gol, saya harus menularkan ini kepada tim, sebagai motivator.